dan bibinya dengan sopan, karena itu adalah tradisi keluarganya, yaitu menghormati orang yang lebih tua, dan satu-satunya orang yang dia hormati hanyalah dua wanita yang tinggal bersamanya. Sekarang kita kembali ke ceritanya. Saat Romano baru tiba, ia mencium tangan nenek dan bibinya. Bibi dan neneknya itu ada di ruang tamu, sedang menikmati camilan sore mereka. Dan mereka berdua tampak terkejut ketika Elara masuk bersama Dario. Tampaknya bukan hanya terkejut, tapi juga tidak suka karena tatapan mereka pada Elara seperti... Halime dan Safie memang tidak menyukai gagasan tentang adanya wanita asing yang masuk ke dalam rumah itu. Sehingga ketika Romano membawa Elara, itu membuat mereka terkejut dan tentu agak kesal. Terutama Elara bukanlah wanita dari kalangan atas atau dari orang yang terpandang. Kemudian setelah Elara masuk, Romano memperkenalkan Elara kepada Safie dan Halime. Dia berkata, Elara akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Pada awalnya, Halime dan Safie juga bingung, kenapa Romano membawa seorang gadis. Padahal mereka berdua tahu Romano tidak pernah kencan dengan siapapun, dan Romano benci terhadap wanita. Tapi kemudian Romano menjelaskan, dia membawa Elara kemari bukan karena dia mencintainya, tapi karena Elara akan melahirkan calon pewarisnya yang ia butuhkan untuk mewariskan tahta mafianya. Tapi penjelasan itu tidak diterima begitu saja oleh Halime dan Safie. Ya, terutama oleh Safie. Dia berkata, jika memang tujuannya untuk mendapatkan pewaris, harusnya Romano tidak membawa Elara kemari. Dia bisa saja memberikan tempat tinggal lain. Tapi Romano berkata bahwa ada suatu ancaman lain di luar sana yang tidak bisa dia jelaskan kepada neneknya itu. Akhirnya, Romano memanggil ketua pelayan yang ada di rumahnya dan meminta dia untuk mengantarkan Elara ke kamar tamu agar Elara bisa beristirahat. Sementara setelah Elara pergi ke ruang tamu yang ditujukan oleh kepala pelayan itu, Halime dan Safie kembali mengatakan ketidaksetujuan mereka atas kehadiran Elara di rumah ini. Tetapi Romano tetap dengan keteguhannya. Dia tidak mengubah keputusannya sama sekali dan diskusi berakhir malam itu. Tetapi Safie dan Halime tidak menerima hal itu. Safie ingin tahu siapakah gadis itu. Apa yang dilakukannya sehingga Romano mau membawanya ke rumah di mana tempat keluarga besar Aslan tinggal. Tetapi sebelum Safie melangkah untuk bertanya kepada Elara, Halime terlebih dahulu menenangkan ibunya itu dan berkata, dia yang akan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dan siapa gadis itu. Singkatnya, datanglah Halime ke kamar tamu di mana tempat Elara ada di sana. Di dalam sana Elara mondar-mandir dengan gelisah. Dia sebenarnya tidak ingin ada di sini. Dia ingin menghubungi ibunya. Dia ingin memberitahu ibunya bahwa dia baik-baik saja karena dia tahu ibunya pasti sedang khawatir. Tapi dia tidak bisa melakukan itu karena ponselnya mati. Jadi dia hanya bisa mondar-mandir gelisah di sana. Saat tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dengan kasar dan Halime masuk kemudian menutup lagi pintu itu dengan kasar. Di dalam ruangan itu, dengan tatapannya yang sinis, seolah memandang rendah Elara, Halime bertanya apa yang Elara lakukan, apa yang Elara berikan pada Romano. Ucapan apa yang membuat keponakannya luluh sehingga membawa gadis ini masuk ke dalam rumahnya. Saat itu, dengan sejujur-jujurnya Elara berkata bahwa dia tidak melakukan apa-apa, bahkan dia tidak ingin berada di tempatnya sekarang. Dia ingin pulang. Awalnya, Halime juga tidak percaya. Tetapi setelah dilihat lagi, Elara tampak begitu polos. Dan lagi pula, Elara jelas terlihat terlalu muda untuk Romano. Dan ya tidak mungkin Elara
seorang gadis yang baru berusia 20 tahunan akan jatuh cinta kepada pria berusia 33 tahun. Itulah yang dipikirkan Halime sehingga dia mendapatkan suatu ide. Malam harinya, sekitar di atas jam 10 malam, setelah memastikan semuanya aman, semuanya sepi, bahkan Romano pun sibuk dengan Dario di ruang kerjanya, Halime kembali ke ruangan Elara. Di sana, Halime mengajak Elara untuk pergi ke sebuah tempat. Dia bahkan memegang tangan Elara dan perlahan menuntunnya melewati lorong-lorong sampai akhirnya tibalah mereka di halaman belakang mansion itu. Kemudian Halime membawa Elara ke gerbang belakang dan dia mengizinkan Elara untuk pergi. Secara tidak langsung ini membuat Elara merasa bingung karena sebelumnya Halime dan Safie menatapnya dengan begitu sinis, tampak seperti tidak suka. Tapi kali ini secara tidak langsung Halime justru membantunya untuk pergi dari tempat yang tidak dia sukai. Itu cukup aneh, tapi Elara tidak terlalu memperdulikannya. Yang penting baginya dia bisa lari dari tempat itu. Tapi sebelum dia pergi, dia sempat khawatir dan dia bicara kepada Halime akan ketakutannya jika Romano tahu. Karena jika Romano tahu, dia pasti akan sangat marah. Dengan suara yang begitu meyakinkan, Halime berkata dia akan mengurus semuanya. Dia berkata pada Elara Romano tidak akan mencarinya. Dia akan bicara pada Romano dan Romano pasti akan mengerti. Dengan itu, Elara pergi dari mansion itu, berlari melewati kegelapan sendirian. Dan sementara itu, Halime hanya berdiri di depan gerbang itu sambil menatap Elara yang perlahan menghilang dari pandangannya sambil tersenyum. Sebenarnya, dia bukan ingin membantu Elara, tapi dia tidak suka jika ada wanita lain yang masuk ke dalam keluarganya. Dan merasa Elara tidak pantas dan tidak diinginkan. Secara tidak langsung, dia bangga pada dirinya sendiri karena dia berhasil mengusir gadis itu dengan cara yang halus, dan bahkan gadis itu sama sekali tidak menyadarinya. Sementara itu di tempat lain, di panti asuhan, terlihat Luna datang mengunjungi Mega untuk bertanya tentang Elara. Atas kejadian apa yang dia lihat tadi pagi, itu membuatnya khawatir karena sejak kejadian itu, nomor Elara tidak bisa dihubungi. Luna berharap Mega mempunyai kabar tentang Elara, tapi ternyata tidak. Kedatangan Luna justru membuat Mega khawatir karena Mega sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Kegelisahan Mega semakin terlihat. Apa Elara baik-baik saja? Apa yang dilakukan pria-pria itu? Bagaimana keadaannya? Itulah isi kepala Mega saat ini yang terus bertanya bagaimana kondisi Elara dalam hatinya. Ibu, suara lirih Elara membuat Mega dan Luna mendongak. Mereka langsung mendekat Elara. Mega memeluk Elara dengan erat sambil bersyukur putrinya baik-baik saja. Kemudian, Mega bertanya apakah pria-pria itu melukainya. Elara mengangkat pandangannya menatap Luna. Dia tahu pasti sahabatnya itu sudah mengatakan apa yang dilihatnya tadi pagi kepada ibunya. Kemudian mereka pun masuk dan duduk bersama. Elara menceritakan semuanya yang terjadi pada hidupnya akhir-akhir ini karena Mega bertanya. Dia menceritakan semuanya berawal dari dermaga hingga saat kejadian tadi. Tapi ada satu hal yang tidak dia katakan kepada Mega, yaitu mengenai kontrak rahim itu. Mega merasa ikut cemas atas apa yang dialami Elara. Tapi di satu sisi dia juga merasa senang karena Elara baik-baik saja. Sementara itu di sisi lain, Luna merasa bersalah. Dia merasa gelisah. Dia berpikir kejadian ini berawal dari dia yang mengajak Elara ke dermaga. Tapi kemudian Elara yang tahu kegelisahan itu menenangkan Luna dan berkata itu bukan salahnya. Tapi rasanya seperti ketenangan itu hanya terjadi sebentar. Karena tak lama setelah itu, terdengar suara beberapa mobil yang terparkir di depan panti. Dan kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Itu membuat Elara, Luna, dan Mega bertanya-tanya siapakah yang datang. Namun hal yang salah saat itu, Elara mengikuti Mega yang membuka pintu. Di balik pintu,
Berdiri seorang pria yang tampak asing bagi Mega dan Luna, tapi tidak bagi Elara. Itu Dario. Tentu. Kurasa Romano sudah tahu Elara pergi dan meminta Dario untuk mencarinya. Ia datang atas perintah Romano untuk membawa Elara kembali ke tempat awal dia berada. Pada awalnya, Elara dilindungi oleh Mega dan Luna. Mereka berdua membela Elara agar Elara tidak lagi dibawa oleh Dario. Bahkan, Luna terlihat begitu membela, hampir membuat Dario terkesan. Ada sesuatu dari tatapan Dario yang jatuh kepada Luna. Ada sesuatu, tapi entah apa itu. Tapi kemudian, Dario juga tidak lupa akan tujuannya datang ke sana. Dia tidak ingin memaksa dengan cara yang kasar, terutama di hadapan Luna. Entah kenapa. Kemudian, dia menggunakan cara lain dengan berkata pada Elara, jika dia tidak ingin mengikutinya, maka Romano yang akan datang sendiri ke sini. Dan entah apa yang bisa dia lakukan di tempat ini. Mungkin bisa jadi ada korban atau sebagainya.